Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. فقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام صدق الله العظيم. Hadirin jamaah, sahabat sekalian, segala puji bagi Allah yang memberikan kita kenikmatan, merawat kita, menjaga kita ke dalam kondisi terjaga maupun dalam kita terlelap. Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah lah yang menjaga kita. Allah lah yang memberikan segala sesuatu bagi kita, baik yang diminta ataupun tidak kita minta. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Ketika kalian mau mencoba-coba mengingat dan menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim kepada Tuhannya dan sangat kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk bukan sekedar yang insan, sekedar manusia, tapi alladzina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maka jadilah orang-orang yang tidak sekedar jadi manusia, tapi menjadi manusia-manusia yang beriman, yang selamat dari kerugian. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maka salah satu pengecualian untuk kita keluar jadi sekedar manusia yang dicap orang manusia itu adalah orang makhluk yang kufur, makhluk yang zalim, ya. Bahkan makhluk yang durhaka, ya. Dalam surat Al-Adiyat wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa'atharna bihi naqa fawasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud. Sangat durhaka sesungguhnya manusia itu sangat. Tapi malah kita keluar sama-sama masuk dalam lingkaran pengecualian dengan apa? Modal iman. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, orang yang meyakini bahwa Allah lah pemelihara, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan takdir-takdir yang baik, bahkan takdir-takdir yang menurut kita dirasakan tidak enak, itulah yang terbaik bagi kita. Allah yang memberikan dan mengatur semua kehidupan. Maka dengan iman seseorang itu akan menjadi beda. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min. Luar biasa urusan muslim, seorang mukmin, orang yang beriman itu. Kenapa? Karena perkara iman. Maka orang-orang yang mukmin itu seharusnya orang-orang yang bisa anti mainstream, bisa keluar dari sekedar jadi manusia. Maka sekedar jadi manusia rugi, sekedar jadi manusia zalim, sekedar jadi manusia bisa kufur, sekedar jadi manusia bisa durhaka kepada Allah. Tapi kecuali orang-orang yang memiliki iman, maka imannya akan mendorong untuk wa amilus salihat, nantiasa beramal baik. Jika ada orang lain memancing kemarahannya, memancing murkanya, dia lebih memilih memaafkan. Maka orang yang mainstream akan memilih untuk membalas segala keburukan orang lain. Orang yang masih sekedar jadi manusia, maka akan sibuk dengan seluruh pemikiran-pemikiran yang menyibukkan dan membebani dirinya. Tapi orang yang memiliki iman, maka dia punya keyakinan yang terbaik. Orang yang mainstream akan bersedih hati yang amat sangat ketika ada satu hal yang luput dalam kehidupannya, ada yang tidak bisa teraih. Tapi orang yang beriman bersabar, berprasangka baik pada Allah dan seterusnya. Berprasangka baik pada Allah dan seterusnya. Oleh karenanya keluarlah dari sekadar jadi manusia. Hadirin jamaah sekalian, dalam hal ini kita akan sedikit mengupas bagaimana membuka tabir kehidupan, ya, membuka rahasia kehidupan dari Nabiullah Ibrahim yang menjadi teladan, terkhusus momentum Idul Qurban atau Idul Adha ini. Bagaimana beliau berhasil menjadi ayah terbaik, bagaimana anaknya menjadi anak yang terbaik, dan bagaimana istrinya menjadi istri dan ibu terbaik. Apa yang menjadi modalnya? Yang pertama adalah
Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada kita, memberikan kabar kepada kita, wa idz qala Ibrahim. Ya. Ketika Nabi Ibrahim, ternyata Nabiullah Ibrahim salah satu nabi yang banyak diabadikan doanya. Maka untuk meraih atau keluar dari sekedar jadi manusia, jadi orang-orang yang utama, orang-orang yang beriman dan akan terus bersemangat beramal saleh, menjadikan keluarganya keluarga yang terbaik, menjadikan dirinya ayah terbaik, seorang pribadi yang terbaik, mencetak anak-anak terbaik, memberikan atau menjadikan istri atau ibu yang baik, mendidik keluarga, maka bergemarlah untuk berdoa. Gemarlah untuk berdoa. Bagaimana? Coba kita lihat doa kita ketika Rabbighfirli, ketika kita duduk di antara dua sujud. Doa-doa yang utama, bahkan dalam ibadah salat yang utama, kita masih pikirannya kemana-mana, tidak hadir. Lebih-lebih banyak di antara kita yang tidak mengetahui apa itu arti dalam doa tersebut, Rabbighfirli. Bahkan kalau bisa dibilang doa tersebut semua lengkap. Apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan, semua ada di situ. Rabbighfirli, ampunan. Siapa yang tidak menginginkan ampunan? Tapi sayangnya ketika kita mengucapkan Rabbighfirli, kita tidak hadir, lalai. Padahal salah satu syarat dikabulkan doa adalah tidak lalai ketika kita berdoa. Hadir dalam doa tersebut. Yakin bahwa doa itu akan dikabulkan. Warhamni, ya rahmat, sayangi. Wajburni, sempurnakan amal-amal kita yang belum sempurna, dosa-dosa kita yang masih begitu banyak, diampuni, ya, disayang oleh Allah, diberikan rahmat. Wajburni, diberikan kaifat ibadah yang kita mungkin masih kurang sempurna, fikih-fikih yang belum tersempurnakan, ilmu-ilmu yang belum menyempurnakan amal kita. Diminta kepada Allah selama kita terus mencari ilmunya, mintakan yang sudah lewat, dimintakan untuk disempurnakan. Menyempurnakan kehidupan dan amal kita. Dengan ketika kehidupan kita belum sempurna dengan ilmu, banyak hal-hal yang masih begitu berantakan dalam kehidupan kita disempurnakan dengan apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wajibur. Siapa yang tidak menginginkan itu semua? Warfa'ni, angkat derajat. Siapa yang tidak mau diangkat derajatnya? Kehidupan yang dimuliakan di mata Allah dan di mata manusia. Warzuqni, diberikan rezeki, dicukupkan rezekinya, dilimpahkan rezekinya, diberkahi rezeki. Siapa yang tidak mau? Wahdini, dan diberikan petunjuk. Setiap kali kebingungan, setiap ada masalah, diberikan petunjuk untuk beribadah, untuk keluar dalam setiap masalah yang kita selesai dengan cara yang baik. Bukan sekedar selesai, karena selesai, masalah itu pasti selesai. Tapi bagaimana masalah itu selesai, hanya orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Wahdini, wa'afini, dan berikan afiat, berikan kesehatan, kebaikan jasadiyah. Siapa yang tidak menginginkan itu semua? Bahkan di antara kita ada yang menambahkan dengan wa'fu anni, ya, dimaafkan, ya. Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita gemar berdoa, apalagi menyempurnakan dengan doa sebelum tidur, doa ketika doa keseharian yang kita banyak meremehkan. Bahkan di kesempatan yang lain kita membahas bahwa salam adalah doa. Banyak di antara kita yang masih mengucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum, Lamlaikum, dan seterusnya. Bahkan itu doa. Mari kita hadirkan ghirah, kecemburuan, semangat untuk memperbaiki doa. Kita lihat ketika orang-orang di luar sana, orang kafir, orang bukan Islam, mereka lama mengepalkan tangan di meja makan untuk berdoa, ya. Yang di mata kita adalah itu satu hal yang menurut keyakinan kita bukan sesuatu yang keyakinan yang benar, tapi mereka memiliki kesungguhan untuk berdoa, ya. Kesungguhan itulah yang kita garis bawahi, ya. Kemudian banyak lagi. Makanya satu hal, kembali ketika kita ingin jadi pribadi yang baik, banyaklah berdoa. Seorang muslim dibimbing untuk dari mulai dia menginginkan keturunan yang baik, ya, Rabbi habli minas salihin, nanti kemudian juga didoakan, diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim. Sebagaimana juga Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya, doa. Sudah ada anaknya disebutkan namanya, ya Allah, Allahumma ja'alni wa min dzurriyyati min ahlil Quran. Fulan, ya Allah bantulah fulan, anak-anak kita. Bukakanlah pikirannya, bukakanlah hatinya dengan doa.
Yang kedua adalah Nabiullah Ibrahim ternyata sebelum dia berdoa yang lain-lain, maka Nabiullah Ibrahim meminta agar diberikan tempat dan lingkungan yang baik. Rabbi'j'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan Mekah ini lingkungan yang baik. Karena yang aman untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan lingkungan baik dan kondusif dari bersih dari kesyirikan yang pertama. Dan tentunya kebaikan-kebaikan yang lain. Jauh dari pergaulan yang bebas. Orang yang cenderung lebih suka berpesta, suka melakukan nongkrong sana, nongkrong sini, obrol sana, obrol sini yang tidak karuan. Lebih memilih lingkungan. Makanya kita yang baru mencari lingkungan, carilah lingkungan yang baik. Lingkungan. Kemudian apa? Berlindung pada Allah dan mengilmui, mencari ilmu, ya berlindung kepada Allah dari kesyirikan dan mencari ilmu tentang tauhid. Ya. Selalu menjadikan pembicaraan tentang tauhid itu menjadi tema-tema utama. Dan banyak di antara kita yang melupakan urgensi dari ketauhidan. Bahwa adalah tauhid ini yang akan menjadi kepala dari badan kita. Akan menjadi kepala kehidupan dari badan kehidupan kita. Baik ketauhidannya, baik ketauhidan anak kita, ya, anak yang tauhidnya kuat, dia tidak akan takut ke kamar mandi sendiri, berjalan dalam kegelapan, ya, dan hal-hal yang lain lah yang akan menjadi pondasinya adalah ketauhidannya. Tidak takut dia akan kekurangan rezeki, tidak kebaikan rezeki, dan seterusnya. Dia tidak akan menjadi seorang yang melakukan kecurangan karena takutnya dia bersaing dengan orang lain. Dia tidak gampang mendendam karena ada Allah yang senantiasa mengawasi dan memberikan balasan. Allah senantiasa memaafkan, maka dendamnya tidak menghalangi orang mendapatkan hidayah dan memberikan maafnya dia tidak akan menjadi penghalang bagi Allah untuk memberikan hukuman atau keadilan. Demikian seterusnya, tauhid. Ya. Memberikan pendidikan yang kuat dan tidak hanya pengertian an-na'budal asnam itu adalah dari menyembah berhala. Berhala secara fisik mungkin sekarang sudah mulai bagi kita seorang muslim dari kesyirikan, walaupun sebagian besar daerah masih ada yang melakukan kesyirikan ya, secara ubudiyah, secara uluhiyah maupun bahkan secara rububiyah. Ya, kalau orang kafir Quraisy dulu, musyrik dulu, rububiyahnya selamat, tapi uluhiyahnya yang tidak selamat karena menjadikan patung dan berhala sebagai perantara menyembah Allah. Sekarang lebih parah lagi, naudzubillah, bahkan sebagian orang muslim memiliki rububiyah, keyakinan bahwa ada penguasa lain selain Allah. Ada pemelihara lain selain Allah, pemelihara kebun, pemelihara laut, pemelihara yang lain yang menguasai hal tersebut di samping Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Maka kita mencari ilmu, kita sendiri mencari ilmu dan membekali keluarga kita dengan ilmuwan tauhid yang baik. Kemudian ibadah yang baik dan seterusnya, muamalah yang baik dan seterusnya. Hadirin saudara kalian, itulah di antara beberapa kiat dan beberapa sisi kehidupan Nabiullah Ibrahim yang menjadi contoh ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar bahwa ada teladan yang baik. Ada uswah hasanah. Ada teladan yang baik pada Nabiullah Ibrahim. Ya. Dan seterusnya. Ada sebuah juga pelajaran yang kita pelajari dari Nabiullah Ibrahim ketika menanamkan keyakinan dari bekal tauhid itu tadi. Untuk kemudian apa? Memberikan baru setelah memberikan tempat yang baik, selalu mendoakan memberikan tempat yang baik, berlindung dari kesyirikan ya, mendahulukan ketauhidan, yang kemudian baru mendoakan atas mereka kehidupan dan pandangan yang baik dari masyarakat sekitarnya ya. Baru warzuqhum ya, dan rizkikanlah untuk mereka rizki dari minat thamarat, dari buah-buahan dan seterusnya. Baru ekonomi, baru mendoakan mereka atas kekuatan ekonomi ya, baru memperkuat ekonomi. Itu terakhir untuk juga penopang dan memperkuat keimanan dan agama kita. Dan lain kali mungkin insya Allah kita akan sambung dalam kesempatan yang lain bagaimana kultum-kultum singkat ini akan menjadi sebuah cakrawala berpikir, pengetahuan yang baru bagi kita, atau bahkan pengingat untuk kita yang sudah pernah menyimak ini semua.
Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ilmu yang senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.